kita lihat di media itu orang mau haram itu demo, itu haram itu demo. Ada. Kenapa? Alasannya itu apa? Kan kayak begitu tuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita insya Allah akan melanjutkan podcast yang selanjutnya di podcast Seram seputar Ramadan. Insyaallah. Alhamdulillah. Lagi semangat ya? Alhamdulillah nih. Bentar lagi kan mau buka puasa, jadi harus semangat. Iya betul. Gimana Pak Haji? Anda semangat juga. Semangat. Nunggu 1 jam lagi kan? Iya, bentar lagi ya. Kecuali kita jam 12 tadi agak letih dikit lah. Gitu. Tapi enggak letih, ibadah aja. Iya, Lebih kepada betul. ibadah. Hawanya masya Allah dingin banget tadi. Alhamdulillah. Dalam kamar. Dalam kamar. Jadi di AC ya. Pakai AC full lagi ya. Masya Allah. Padahal di luar tadi panas, Beb. Oh iya itu di Panas. luar. Masya Allah. Benar. Karena di luar ada matahari. Terus di dalam ada apa? Dalam ada matahari. Ada AC. Allah, udah puasa ke berapa nih, Beb? 10 ya? 10 insya Allah. Mudah-mudahan kalau nggak salah ya. Itulah. Oh, 10 ini pengampunan ya? Enggak. Iya, kemarin kan bahasannya itu. Ya, 10 10 Ramadan pengampunan gitu. Awal rahmah, awalur rahmah. Awal rahmah. Suatu maghfirah. Ya 10 ke atas. 10 ke atas, yang 20 pengampunan. Semoga kita diampuni semua, Bib ya. Amin, Amin, insyaallah. Gimana udah siap-siap sama ini? Mau buat menu buka puasa? Alhamdulillah masih sama, Bib. Bubur Sama ya, bubur. bubur. Walaupun ya kita terkadang bikin, terkadang ada yang nganter, Bib gitu. Ya, alhamdulillah bubur di ini. Alhamdulillah. Nggak kuat juga kalau enggak bubur, Bib. Kenapa? Kayak apa ya? Kalau langsung ya, kalau makan nasi langsung kayak Kaget. kaget. Ya. Nah. Oh iya. Karena kan ada sedikit mahnya gitu, jadi nggak Oh, bisa. mahir. Ya. Nah, jadi bubur dulu, Baru ibadah dulu, makanan dulu baru makan. baru nasi. Sama ya. anak biasa udah bisa kayak gitu juga. Ya. Makan ya paling buka korma, minum, habis itu santai ya kan. Nah, Baru nanti jam 10 jam 11 baru makan. Nah, ini kok cerita makanan mulu dari tadi ini. ini kan mau menuju buka puasa, jadi pikirannya awalnya udah makan Jadi semua rasanya nih. pengen makan. Kemarin ada yang viral kalau nggak salah. Iya, ramai di Banyak sosmed. ya, dan banyak pertanyaan juga ya. Gimana tentang apa orang yang dia itu di dalam bulan puasa dia itu marah-marah sampai melakukan suatu ya mungkin karena emosi kali ya manusia tadi Emang itu. apa? Emang ada acara apa? Ada acara itu anak-anak Kasih itu. jalan. Iya. Hajatan kali ya. Hajatan, mungkin, iya. hajatan mereka gitu. Hajatan anak-anak itu kan Iya. demo anak-anak itu. Oh, demo. Iya betul. Itu katanya ada yang ngebolehin, ada yang juga Betul. nggak ngebolehin, Bib, masalah demo-demo. Demo itu ada yang memperbolehkan, ada yang enggak. Nah, itu. Cuman kan mungkin beda pandangan ya. Beda pandangan. Betul. Tergantung niatnya apa gimana. Nah, kalau demo kan memang kalau dari negara, dari pemerintahan kan memang Memperbolehkan. ada. Kalau di Islam memang nggak ada. Oh, Istilah kata demo itu kan nggak ada. nggak ada. Iya. Kata demo nggak ada, kan itu diambil dari bahasa Latin mungkin ya. Jadi kalau untuk di negara kan demokrasi itu orang boleh berbicara tapi diatur kan kayak gitu. Iya, Kayak betul. mereka nyuarakan pendapat aspirasi kan kayak gitu. Banyak kan kita lihat di media itu orang mau haram itu demo, itu haram Iya, itu demo. ada. Kenapa? Alasannya itu apa kan kayak begitu tuh. Tuh. Itu sampai-sampai kan ada yang bawa-bawa nama Habib di Hadramaut, katanya nggak ngebolehin demo gitu. Oh gitu. Iya. Kalau anak sih mikirnya ya sejenis kayak diiniin aja sih. Di framing ya, Ya. diburuk-burukan ya Bawa-bawa padahal ini kita kayak ini kan gitu. gimana menurut ente? Kalau menurut kita memang
kalau ajaran salaf itu ya nggak ada yang namanya demo Menyuarakan. Ini kepada pemerintah itu untuk mengambil alih kekuasaan, nggak ada. Kita kita nggak mengambil alih, kita nggak apa, cuman kan di zaman era digital dan dewasa ini kan orang itu kan azasnya kan demokrasi itu orang-orang lain ya. Kita Kalau karena kita tinggal di Indonesia, gitu loh. adapun kalau aslafuna soleh sendiri ya nggak ada demo itu karena memang bukan salah satu urusan yang muhim penting. Tapi istilahnya dahulu ya, istilahnya orang yang zalim itu memang wajib diingatkan. Ingatkan ya baik itu secara lisan dengan baik-baik ya, ataupun dengan tertulis dengan cara-cara yang pasti sudah nyampe kan nasihatnya itu. Nah, kalau sama memang nggak bisa juga ya kita doain aja. Istilahnya kan kayak gitu. Emang kalau untuk demo yang maju ke mana medan ini aslafun nasoleh memang nggak ada karena mereka disibukkan waktunya untuk ibadah, untuk taat sama Allah Taala. Nah itu kan banyak gitu kita lihat itu kan di media-media. Kalau Anda pribadi ngelihatnya gini Bib ya, memang ya betul. Kalau dari yang di ajaran kita di sana kan mungkin ya masalah demo ya kalau bisa kan didoakan aja katanya. Iya diingatkan dan didoakan cuman yang diingatkan ini mungkin bebas nggak paham. Makanya artinya kalau ndak diginiin ndak paham dia. Betul, kadang-kadang itu dengan perkumpulan massa yang banyak. Kalau kita sedikit kan nggak dianggap. Dengan perkumpulan kayak begini yang masya Allah kemarin yang sampai 2 jutaan orang, itu kan menggugah hati orang tadi. Harus banyak orang bilang haram ini apa gitu loh, kenapa gitu loh, apa dikit-dikit haram dikit-dikit ini kan kayak gitu. Padahal kita menyuarakan itu tanpa ada perkelahian, tanpa ada macam-macam kan seperti itu tuh. Berarti istilahnya tujuannya yang jelas. Kalau karena Allah Taala. Betul kan niatnya untuk memperbaiki mungkin ya pemimpin tadi ini. Jangan salah jalan ente kayak begini nih kan kayak gitu, diperingati dengan cara diskusi sudah, cara begini tidak bisa, akhirnya ya turunlah ke jalan tadi. Didoain sudah juga. Doain sudah, capek busa-busa ya kan. Tetap tidak ada berhentinya kita berdoa, cuman itu tadi harus ada realnya, nyatanya gitu loh, pengorbanan kita seperti itu. Terus jadi apa tadi itu? Ada orang ditonjok. Gimana ya orang ditonjok? Gitu. Di bulan puasa ya kan, memang kalau untuk bulan puasa ya kita harus menahan hawa nafsu, emosi, amarah gitu ya. Cuman kalau yang dilihat kayak kemarin itu gimana tanggapannya Bib ya? Ya ada sampai tonjok-tonjokan gitu ya. Bukan tonjok-tonjokan sih. Biasanya tonjokan gitu ya. Kalau tonjok-tonjokan kan seperti berantem. Ngebalas. Enggak, ini dikeroyok nih. Iya, kan dikeroyok. Cuman sebabnya dia juga banyak yang ngomong kayak begitu juga. Ya, mungkin ada alasan tertentu kan. Cuman di bulannya ini kan maksudnya di bulan puasa. Bulan puasa kayak gini aja sih. Padahal Nabi itu udah menyampaikan kan di dalam hadis itu yang maknanya itu al-qawi, yang artinya itu orang yang kuat itu bukan orang yang jago berantem, jago silat, jago bisa ngalahin musuh lah atau lawannya lah, bukan itu. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Marahkan nafsahu indal ghadab, ketika dia marah dia bisa menahan dirinya. Baik itu di bulan puasa atau bukan selain di bulan puasa. Istilahnya orang menahan emosi ini harus bisa kita jaga. Istilahnya kayak gitu. Makanya ketika kita ini berhadapan dengan orang-orang yang istilahnya dia ini cari masalah lah. Kan kayak gitu. Udah kelihatan nih kita duduk nongkrong ngobrol, ini orang cari masalah. Terus ente selain ente godain panas-panasin gitu. Gimana ente ngadepin orang bersikap gitu? Kalau kita ngikutin nih, wah ini orang ngantangin gue nih, udah ayo jadiin dah, berantem aja dah. Akhirnya kita lalai itu, kita kalahkan sama emosi kita. Padahal Nabi kan mengajarkan untuk kita meninggalkan emosi kita. Dan istilahnya orang yang menang berantem itu bukan terus dia menang dari segalanya, bukan kan? Malah justru dia orang yang rugi, dia yang kalah kan? Dia nunjukin kayak gitu. Nah terus gimana
Terus tadi Habib Alwi bilang mungkin ada sebab ada akibat karena itu ini dan itu sebabnya Iya. Karena mungkin yang ngeroyok itu dia bilang gini, Beb, dia kayaknya yang dikeroyok ada bahasa yang lebih kepada penghinaan kepada agama. Oke, dia. sampai babak belur Ya, bahasanya gitu dibikin. walaupun ya sih kan bulan puasa, Ya. tapi dia ini mungkin perasaannya ini yang hina agama gua nih. iya. mungkin rasa sakit hati ya. Nah itu luar sudah biasa di demo, itu. sudah di ini, minta Iya. ditangkap di saat itu. Iya. Tidak ada pemrosesan sama sekali. Lah langsunglah turunlah dengan cerita pengadilan jalanan tadi. Begitu. Ada asbab musababnya. Iya betul. Tuh, Memang. tapi tetap ya. Ya tetap lah kalau orang nonjokin orang tengah jalan bulan puasanya. Tetap aja sih ya. Iya, cuman ya buat dirinya sendiri mungkin harusnya diambil ibroh pelajaran lah buat orang yang buat orang yang mukulin ataupun yang dipukulin harus ambil ibroh lah. Pembelajaran. Pembelajaran dari apa? Dari mulutnya dia. Iya. Dari mulut siapa saja sebetulnya kan? Ya betul. Karena Mulut ini kan jurmuha shaghir, ujur muhakabir. Bentuknya lancip tipis ya kan? Tapi bahayanya besar, dosanya bisa kemana-mana. nusuknya kemana? Ibarat Pisang. pedang itu dia tajamnya luar biasa, bisa ngegores Pedang. hati orang-orang, apalagi yang bahaya ngegores hati orang-orang Islam. Ya, itu. Ya kan? Betul. Jadi ya mungkin itu. Kalau menurut antum sendiri gimana? Ya, kalau menurut Ana ya kayak begitu itu tadi. Jadi kita ambil di apa caranya mungkin ya kan kayak gitu. Menyuarakan dengan seperti itu sudah apa segala macam ya mungkin. Nah itu tadi dengan pengadilan jalanan itu pun salah juga. Nggak boleh. Tindakannya salah. Harusnya kan dengan dinasehati mungkin. Tapi kita lihat kemarin kan dinasehati, Udah. cuman dia punya gaya ya, bahasa lain lagi. Nah itulah mungkin bikin orang itu emosi. Nah itulah. Jadi maka itu kita bingung demokrasi itu yang seperti apa. Iya. Kan kayak gitu. Seharusnya kan demokrasi itu kita lihat tata krama dan aturan itu loh cara berbicara kita. Boleh kita hidup di negara seperti kita ini demokrasi, tapi tata cara dan sopan santun harus dijaga juga. Itu udah harus sembarangan menghina agama, menghina ini, menghina suku, ras, budi, tidak boleh kan kayak gitu. Boleh kita beda pendapat, ana sama Habib Abdullah sama ente Jengkel, beda pendapat boleh, tapi tetap kita berteman. Iya, berteman. Gitu loh. Berteman dan jangan pendapatnya kita menyudutkan satu agama, Nah, ras, suku, nggak agama lain. bisa. Boleh, Iya. kan? Kalau beda pendapat doang, boleh. gitu loh. Masalah. Kan gitu kan nggak beda akidah. Cuman asal jangan juga kita Gontok-gontokan apa-apa dikit-dikit apalagi berantem. sampai menghina agama, satu agama kan. Betul, ada yang bilang ini fulan ini begini. Sampai rame loh di media itu ya, Habib ini diadu sama Habib ini. Habib ini diadu dengan kiai ini. Itu yang bikin ngerusak siapa? Iya. Yang kesian siapa? Orang-orang masyarakat, umatnya Nabi Muhammad di bawah ini tadi. Kan kayak begitu. Kita ini kesian lihat kayak begitu. Ada Habib ini bilang haram, mau demo haram ikut ini. Ada yang satu kalau udah ikut demo aja begini. Sama agama begini. Terus Kita diadu deh. Kayak gitu. Sampai Kalau kita. udah bentur yang disalahin kita. Nah, ya itu. Yang bentur ketawa dia. Kan kurang ajar ya kan. Lebih baik kita bentur-benturin deh. Iya. Kita yang benturin dia kan. Betul. Ya Allah. Ya, emang di antara tanda akhir zaman itu kan banyaknya orang bodoh yang muncul, tampil ya dan dia tidak tahu apa-apa Iya. dan dia menyesatkan umat. Ya Nah, orang-orang yang alim itu semakin mundur nyingkir, mundur karena kalah panggung, kalah pamor. Ya mungkin kalau menurut Ana Bibi. Iya betul di akhir sekarang itu kayak gitu. Banyak orang yang rame gitu loh. Iya. Memang kayak gitu. Yang nggak kepake bahasanya kalau ya begitu deh. Memang lihat. Kalau orang-orang yang mungkin belajar mereka tahu, oh ini orang nggak ada sanad ilmunya, cuman ya memang dia laku gitu loh, bisa jualan laku gitu loh. Iya. Cuman Subhanallah ya. yang ada yang kemarin kan Ustadz yang Bulan lah. iya si Fulan itu kan katanya dia ndak ada taklim, ndak ada keluaran dari pesantren mana, tapi dia punya anak murid siapa. Nah, itu kan banyak itu kan. Betul. Jadi viral juga kan itu. iya. Kadang itu tadi bahaya lah istilahnya. Tapi Apalagi sekarang itu agak seperti itu, Bib. Akhir zaman dan dunia terbalik. iya. Yang lebih punya sanad, yang punya Nggak dipakai. nggak dipakai. Malahan dibilang ini sama seperti Ustadz yang ternama kayak kita kan,
Yang Ustadz Somad itu kan, Oh, iya. bilangin itu kan. Ustaz Abdul Somad. Ya. Orang alim Masya Allah itu. Iya. Nah, dibilangin kok ya udah kalau ndak pro sama mereka Nah. udah lah gitu. Malahan yang pro walaupun yang abal-abal Betul, diangkat ya. diangkat semua, di blow up semua. Berarti kan memang sudah krisis ulama, krisis orang yang mengamalkan ilmu kan kayak gitu. Betul. Krisis ulama sama krisis pemahaman kalau Pemahaman betul. kesian yang mereka yang memang masalah bukan aneh ini ya, yang kurang ini jadi pemahamannya tuh tambah ini gitu ya. Tambah nggak paham lagi ya, apalagi kan doktrin Ya, orang-orang yang baru belajar Islam ini, kalau mereka salah nyari guru akhirnya nyesatin orang, akhirnya ngebid'ahin orang, akhirnya dia nyalahin amaliyahnya orang. Ya, dulu dia melihat orang, dia mungkin dia orang band, Ya. dia orang apa ini itu kan istilahnya bekas orang Ini jahiliyah. ya dulunya nggak tahu apa-apa. Setelah dia Kenal. hijrah apa, bukannya hijrah untuk membersihkan diri tapi dia untuk menyalahkan orang lain, amaliyahnya orang lain. Padahal orang lain itu pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi sudah punya dalilnya kan kayak gitu. Ya, istilahnya dia, makanya kalau orang hijrah itu ibda binafsik, ente mulai dari diri ente sendiri. Iya betul. Harusnya kan kayak gitu. Ya. Ini ngerasa udah hijrah, ngerasa udah betul nih gue Nyalain orang. dari zaman jahiliyah nih gue udah hijrah nih, nyalain orang Nah gue itu hijrah. kan harus diteliti dulu siapa gurunya. Iya. Nah, Kan kalau gurunya nggak tahu nih sanadnya kayak gimana, iya. nggak paham ini apa Ahlus Sunnah wal Jamaah atau di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya kan yang kasihan dia juga. Nah, Kan kayak gitu, akhirnya bentrok terus nih di masyarakat. Makanya ada bid'ah syirik, bid'ah dahlil, bid'ah ini itu. Nah, ini yang Dari dulu kayak begitu. dari terus. dulu. Dan itu memang program Yahudi itu sudah. Ya, programnya orang-orang yang nggak senang sama orang Islam ya itu sudah. Bagaimana orang Islam ini hancur, bagaimana orang Islam ini terpecah belah. Tapi kalau janjinya Rasulullah SAW, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mereka akan tersisa menjadi satu. Ya kan? Di antara 73 golongan cuma satu yang Ikut kepada. ikut kepada Rasulullah SAW itu hidup 72 Sawadul A'zam, rombongan yang sangat banyak, yaitu yang di situ terdapat orang-orang yang cinta sahabat Rasul, sahabat dan keluarganya Nabi. Harus cinta sahabat Nabi dan juga cinta keluarga Nabi. Dan juga otomatis Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala ya itu. Iya lah. Betul. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita mengerti dan memahami ya kan tentang problematika kehidupan kita sehari-hari. Maka itu kita bahas di dalam podcast kita ini kan bukan cuma di dalam bab ibadah aja kan itu. Muamalah pun tetap kita kerjakan juga, tetap kita bahas juga itu tadi. Ya mudah-mudahan kan kita diberikan hati yang tenang, Betul. gitu. Bisa nahan emosi, bisa nahan. Kalau orang seneng ini orang habis ditonjokin gitu. Gimana tuh? Perasaan kita itu Kebiraim Aneh- betul. aneh gimana ya? Ana seneng. Ya masuk ya. Astagfirullahaladzim, ya. Lebih kepada ini aja sih, Iya. mewakili kan kita lebih ya ke agama tadi lah. Iya itu tadi. Agama kita Rasa dihina. pedih gitu. Pedih. Iya, pedih. Kita kan itu tadi Iya, dia terus ada kena yang kayak ininya. begitu. Kena dikebuli lah bahasanya tadi itu. Kita ngerasa Kebuli alhamdulillah. nasi kambing. Kebuli nasi kambing. Karena bilang kebuli. Nasi kebuli. Kebuli. Iya, Dibully Terus, kan setelah Kalau dibully. Ana senangnya bukan dia merasa senang teraniaya. Oh, iya, enggak. Lebih kepada senang karena Ada balasan. balasan dari Oh iya. kita punya Apa agama. ente senang lihat baca komen-komennya kali? Mungkin Termasuk mungkin lah. salah satunya di sana. Termasuk. Tidak kebal hukum tapi kebal tidak apa kebal hukum tapi tidak Kebal pukul. Iya, Nah, kasih jalan ya. iya, itu. Jadi mewakili perasaan kan kayak gitu. Jadi orang-orang di situ ya, tapi ya itu mungkin itu lidah kita ini kan Ya. memang sakit. Berarti hati istilah orang ini fitrah, memang fitrahnya orang. Fitrahnya orang betul loh. Iya. Fitrahnya orang ini kan dia ini bersih baik. Iya, Tahu nggak? Iya, betul. Ya, bersih kan Iya, betul. hatinya Semua baik kan? manusia. Semua manusia ini insya Allah hatinya semuanya baik. Kalau ngelihat sesuatu yang mungkar, ngelihat sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang Nggak sesuai. nggak sesuai itu Apalagi pasti masalah agama loh. ingkar hatinya kan. Iya, pegel. Iya. Apa? Kayak orang kita ini bilang kayak Gigit, ikut iya. bidawang lah. Iya. Kayak gregetan Kalau gitu muka nah. yang
udah ada statement-statement yang memang kurang baik buat agama kita tuh ngerti paham lah. Iya, kita itu kan Itu harapannya. Walaupun mereka pelajaran mereka ya, gitu ya. itu yang kita harapkan, hidayah buat mereka ya. Dan hati-hati istilahnya ngambil wawasan, ngambil ucapan orang nih loh. Kan internet ini kan nggak ada gurunya. Iya. ya, Jejak digital lebih baik. Ya, jejak digital itu berbahaya. Berbahaya. Sangat berbahaya. khair insyaallah. Khair, insyaallah. Ya mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan Allah tetap menjaga diri kita semua Amin. dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik kan kayak gitu, dijauhkan dari segala permasalahan dan Allah memberikan Amin. ketenangan di dalam hati kita. Amin. Allah menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita baik di dunia untuk sampai kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.